Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan pagi ini kita insya Allah akan membahas hadis yang ke-35 ya, yaitu tentang larangan saling mendengki ya, diantaranya. Bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang di hadapannya ada kitab, silakan dibuka Al-Hadis Al-Khamis wa Salasin ya. Hadis yang ke-35. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, baik. Kami bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling mendengki dan jangan pula saling menipu dan jangan pula saling ya, memboikot dan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala ba'din, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual ya atas bai'i ba'din itu ya. Atau kalau di sini terjemahkan, janganlah saling menjatuhkan harga pada transaksi ya sebagian yang lain. Nanti kita akan terangkan maksud wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din itu seperti apa konkretnya. Jadi jangan saling menjatuhkan harga transaksi salah satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudaranya adalah muslim. La yazlimuhu, maka dia tidak boleh menzoliminya. Wala yahzuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, kata Rasul, wa yusiru ila sadrihi salasa marratin. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itu 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, sudahlah cukup seseorang itu dianggap berbuat buruk, an yahqiru akhahu al-muslima, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu.
Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Menumpahkan darahnya, haram merampas hartanya, dan haram pula ya, menjatuhkan nama baiknya. Ini Bapak sekalian, atau menjatuhkan kehormatan dirinya, diri sesama muslim itu. Hadis akhrajahu Muslim, dan juga oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Majah. Bapak Ibu dan hadis sekalian, nah ini dia matan hadis yang ke-35. Nah, di dalam hadis ini sekalian ada faidah yang sangat banyak ya. Di antara intisari dari hadis ini adalah Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan ya, persaudaraan sesama muslim, atau yang dengan bahasa ringkas kita sebut al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, ini yang jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada berkembang ya. Ada al-ukhuwah al-basyariyah, ada al-ukhuwah al-watoniyah. Ukhuwah al-basyariyah artinya hubungan persaudaraan karena sesama manusia. Nah, persaudaraan karena kita sesama manusia disebut al-ukhuwah al-basyariyah. Terus ada persaudaraan karena kita tinggal di satu negeri yang sama, maka itu disebut al-ukhuwah al-watoniyah. Apa namanya? Al-ukhuwah al-watoniyah. Tapi kalau kita bersaudara karena kita sama-sama satu akidah, karena kita sama-sama muslim, disebutnya al-ukhuwah al-islamiyah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, ini yang tertinggi ya, al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi jangan sampai gara-gara untuk mempertahankan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah watoniyah lalu kita langgar ya ukhuwah islamiyah. Itu tentu tidak boleh. Justru yang harus didahulukan adalah ukhuwah islamiyah, sebagaimana ya tercermin dalam hadis yang ke-35 ini. Rasul mengatakan tegas tadi, al muslimu akhul muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam hadis ini Rasul juga mengingatkan tentang beberapa perkara yang harus dijauhi. Apa diantaranya tadi? Ya, al-hasad. Maka jangan saling mendengki. Rasul bilang apa tadi? La tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Jadi antara satu dengan yang lainnya dengki. Ya. Apa itu hasad Bapak Ibu? Nah, dengki itu adalah iri dengki, biasanya kita sebut iri dengki, iri dan dengki. Dalam bahasa Arab disebut dengan hasad. Apa itu al-hasad? Al-hasad itu adalah ya, tamanna zawalan ni'mati. Ya, menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Itu namanya hasad. Misalnya ada ya, salah seorang di antara kita mendapatkan nikmat, entah nikmat apa itu, lalu kita ngerasa, semoga nih orang ya, nikmatnya yang dia terima itu hilang, gitu ya, atau rusak dan seterusnya. Nah, itu namanya hasad, dengki, gitu ya. Atau dalam bahasa kita ya bisa kita ungkapkan dengan semos ya, senang melihat
orang susah melihat orang senang. Itulah orang iri dengki itu. Nah, capek jelas ya, orang dengki itu nggak akan bisa istirahat itu ya. Makanya hasad itu betul-betul dilarang. Ini merupakan ya akhlak yang sangat buruk, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan hasad itu maradun azim, penyakit yang sangat besar, yang berbahaya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan nadirun an yaslima minhu ahad. Hampir jarang orang yang bisa selamat dari penyakit hasad ini. Karena apa? Karena secara tabiat manusia itu tidak mau kalau ada orang yang lebih tinggi darinya, nggak mau ada orang yang lebih hebat darinya. Pada umumnya seperti itu, kecuali orang beriman ya. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu jadi dengki atau hasad, iri kepada orang lain, bahkan kepada sesama muslim. Nah, oleh karenanya fayajibu ala kulli muslimin ya an yas'a li tazkiyati nafsihi min hadzal da'il khabis. Wajib setiap muslim itu berusaha mensucikan jiwanya dari penyakit yang jelek ini, yaitu hasad. Maka Rasul mengatakan wala tahasadu. Ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu, dengki itu bermacam-macam ya. Di antaranya ada orang dengki wa huwa yas'a li zawali ni'mati minal mahsud ya, wa dzalika bil bagi alaihi bil qawli aw bil fi'li summa yas'a li naqli dzalika li nafsihi. Itu yang pertama. Orang dengki kepada orang lain, dia berusaha agar nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang darinya. Lalu dia berusaha dengan perkataannya atau dengan perbuatannya agar kenikmatan yang didapat oleh orang itu pindah kepada dirinya. Contoh, ya, ada dua orang bekerja di satu perusahaan yang sama. Si A, ya, dia dipromosikan mendapatkan jabatan direktur misalnya, dengan gaji tentu lebih tinggi daripada yang lain. Sementara si B, dia masuk ke perusahaan itu dalam waktu dan tahun yang sama, tapi secara karir si A ternyata lebih baik gitu ya. Lalu si B ini iri. Nah, lalu dia berusaha gimana caranya jabatan direktur pada perusahaan tersebut hilang dari si A, kemudian dia berusaha untuk pindah kepada dirinya. Lalu dia melakukan action, caranya difitnahlah si A ini, dituduh macam-macam. Nah, akhirnya dengan usaha-usaha yang dia lakukan, misalnya dia berhasil, jabatan direktur yang sudah diamanahkan kepada si A akhirnya dicopot si A ini, lalu diberikan kepada si B. Nah, ini bentuk hasad yang pertama gitu ya. Dan kita bisa kembangkan contoh ini ya di tempat yang lain dalam konteks yang berbeda gitu ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu bisa juga misalnya ada seorang wanita menikah dengan laki-laki. Dia punya teman ya.
Lalu ini laki-laki ini orang baik, ya, orang berpendidikan misalnya, juga mapan secara ekonomi. Temen si wanita ini yang biasa main bareng, mungkin satu kampus dulu, satu alma mater, iri dia sama temennya. Nah, lalu dia ingin agar kenikmatan yang didapatkan oleh si wanita yang sudah menikah ini hilang. Dia cari-cari cara, gimana caranya supaya mereka bercerai gitu ya. Yang akhirnya nanti dia ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, dia usahakan cerai, senang dia. Lalu kemudian dia ingin mendapatkan laki-laki itu. Nah, itu dalam konteks yang lain ya. Ini ada hasad model seperti itu. Kemudian ada ya, kedengkian yang dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang yang dia dengki, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, tapi dia tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang yang dia dengki itu. Gitu. Misal begini misalnya, ada si A, biar mudah aja ya, si A, si B begitu ya. Si A, si B ini, ya, si B ini hidupnya mapan, dia sudah punya kendaraan roda 4 begitu ya, bahkan mobilnya saja mewah gitu ya, Alphard misalnya. Sementara si A ini ya temennya, mungkin tetangganya bisa jadi, si B ini udah bertahun-tahun dia punya mobil, sementara si A baru tahun ini dia punya mobil, berhasil dia nabung, mungkinnya dia bisa beli mobil Fortuner yang mungkin harganya lebih rendah dari Alphard barangkali ya. Tapi si B nggak seneng gitu kalau si A ini punya mobil. Nah, dia berusaha gimana caranya agar mobil punya si A ini hilang atau hancur, karena dia nggak seneng gitu. Dia iri, nggak mau di komplek itu ada orang ya yang juga punya mobil bagus seperti dia gitu, walaupun sebenarnya si A mobilnya tidak lebih bagus dari si B ya gitu. Tapi dia nggak mau, dia ingin hanya dia saja yang punya mobil gitu ya. Iri dia ada si A punya mobil, lalu dia berusaha. Nah, caranya gimana? Ya mungkin dia nyuruh orang untuk mencuri mobil si A, si B tadi. Nah, jadi dia berusaha gimana caranya agar mobil si A ini hilang. Tapi dia, si B ini tidak menginginkan mobilnya. Tidak. Dia hanya ingin nikmat itu hilang. Udah gitu saja. Kalau yang pertama kan ingin pindah ke dia kan. Kalau ini enggak. Dia iri, dengki, karena dia tidak mau ada yang nyaingi gitu ya. Orang lain sama-sama punya mobil. Dia ingin hilang. Tapi dia tidak menginginkan mobil itu. Nah, atau kalau tadi kerja di perusahaan, si B udah punya jabatan, si A dapat jabatan yang bagus. Si B ini tidak mau sebenarnya jabatan yang diduduki oleh si A, tapi dia nggak suka kalau si A pun punya jabatan yang bagus di perusahaan itu. Lalu dia berusaha agar si A ini ya dicopot dari jabatannya. Udah hanya sekedar ingin itu saja supaya si A ini tidak memiliki posisi yang baik sebaik dirinya. Nah, ini min akhbasil hasad. Ini kedengkian yang paling buruk, lebih buruk bahkan daripada yang pertama ya, menurut sebagian ulama. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu Bapak Ibu, kedengkian itu ya, hampir tadi setiap orang berpotensi untuk memiliki penyakit ini. Maka ya, kita harus berusaha sebisa mungkin menghilangkan rasa dengki, iri dalam hati kita, karena tadi dilarang oleh Rasul SAW, la tahasadu. Bahkan nanti dalam hadis yang lain Bapak Ibu dikatakan, iyyakum
wal hasad fa innal hasada ta'yakulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab. Jauhilah oleh kalian dengki, karena kedengkian itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Wah, itu ngerinya hasad itu ya. Jadi orang kalau dia punya dengki dalam hatinya kepada seseorang, amal baik dia itu akan habis, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Nah, oleh karenanya hasad itu betul-betul harus dihindari, Bapak Ibu. Nah, orang yang kena penyakit hasad itu bahayanya luar biasa ya. Kalau di dalam kitab Fiqhul Hasad, Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan orang hasad itu dia senantiasa berada dalam kesedihan. Hidupnya itu sedih terus, karena dia nggak senang gitu kalau ada orang mendapatkan nikmat. Nah, kemudian ya, orang yang dengki itu mazmum, tercela ya. Itu sekalian. Kata saya Mustafa Al-Adawi ya, hafizahullah taala. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita ini dijauhkan oleh Allah taala dari sikap hasad? Nah, ini sekalian ya. Supaya kita dijauhkan dari sikap hasad, ya caranya adalah dengan tadi berusaha ya sebisa mungkin untuk menghilangkan rasa dengki dalam hati kita dengan cara bersihkan tadi tazkiyatun nafas, dibersihkan diri kita atau hati kita dari penyakit kotor tersebut. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya, jadi hasad itu memang buruk sekali. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang dengki sama kita? Ada nggak, Bu? Kemungkinan orang dengki sama kita ada? Nah, ada. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian, supaya orang itu tidak dengki kepada kita, tidak iri. Yang pertama ya, kata saya Mustafa Al-Adawi, nah, bertawakallah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kata beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Itu Allah akan cukupkan dia. Allah akan, termasuk tentu saja Allah akan, apa yang dia butuhkan dicukupkan. Dia butuh penjagaan dari Allah, maka Allah akan jaga. Itu istidlalnya. Kenapa orang yang sedang ada orang dengki kepada kita, kita perlu tawakal sama Allah. Udah, bersandarlah kepada Allah, nanti Allah cukupkan. Kita butuh apa? Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Kita butuh ya, misalnya supaya Allah menjaga kita, Allah akan jaga kita dari kedengkian orang yang dengki terhadap kita sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi ya, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dulu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ya kaumnya tidak terima terhadap perbuatan beliau yang menghancurkan patung-patung berhala, gitu ya.
Maka beliau ditangkap. Tokoh-tokohnya dengki sama Ibrahim. Lalu diperintahkan supaya Ibrahim ini ditangkap dan dibakar. Dikumpulkanlah kayu bakar, lalu dinyalakan api, dicemplungkan ke api tersebut. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terbakar atau tidak? Tidak. Nah, itu. Jadi, apa arti hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah sebagai penjagaku dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu jadi karena orang dengki itu Bapak Ibu bisa jadi dia mencelakakan kita. Pokoknya gimana caranya? Mungkin dia bisa jadi dia akan menggunakan guna-guna ya, nyangkat kita lewat dukun dan seterusnya. Nah, maka kita tawakallah kepada Allah, sering-sering berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, berusahalah terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya? Takwa itu kan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjauhi melakukan mentaati semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu usahakannya. Baik yang wajib, yang sunnah kita taati, yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Maka insya Allah kita akan dilindungi kalau kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Maka di dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan kau dapatkan ada di hadapan. Maksudnya menjaga Allah itu apa? Menjaga syariat-syariat Allah, menjaga perintah-perintah Allah, dan menjaga Allah artinya juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maka Allah nanti akan menjaga kita, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian ya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang dengki. Itu ada dalam surah apa? Kata Hasan Bapak Ibu, panjenengan temukan dalam surah apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Sering-sering baca surah Al-Falaq Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang kok kayaknya dengki sekali sama kita, bacalah surah Al-Falaq supaya Allah lindungi kita dari kedengkian orang tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, di antara beberapa ya, cara yang kita bisa lakukan saat ada orang dengki kepada kita, yaitu Bapak Ibu ya, hasad. Ini penyakit yang sangat berbahaya, dan hasad ini adalah ya apa? Penyakit yang menyebabkan iblis membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasad dan sombong ya. Allah nyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat mau sujud atau tidak? Mau. Fasajadu illa iblis. Sujud malaikat kecuali iblis. Padahal malaikat dan iblis bahan di mana Allah menciptakan mereka lebih baik mana? Malaikat itu khuliqatil malaikatu min nurin. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, dari cahaya. Sementara jin
iblis syaitan diciptakan dari apa? Mimmarijin min nar, dari bara api. Sementara manusia diciptakan min turabin au min tin ya. Maka ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis gak mau, karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Itu gak mau ya, karena iri atau dengki kepada Adam. Nah itu hati-hati penyakit hasad Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, yang kedua yang dilarang adalah apa? Wala tanajasu ya. Wala tanajasu. Nah, ya betul, yang kedua ya. Wala tanajasu. Apa itu tanajasu? Tanajasu itu dari kata an-najis, nun jim shin ya. An-najis itu Bapak Ibu dan sekalian, itu artinya al-khoda'ah, menipu. Maka janganlah kalian saling menipu ya. Ada al-bai', jual beli, yang disebut dengan bai'un najis. Bai'un najis itu Bapak Ibu begini prakteknya ya. Ada penjual menjual barang, handphone katakan, atau apa misalnya ya apa sajalah barang yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Lalu ada orang datang ya, dia menawar dengan harga tinggi gitu ya. Kelihatannya dia semangat sekali gitu, mau membeli. Misal ada orang, katakan si A membeli barang ya, HP lah, katakan handphone gitu ya, iPhone. Si A ini mau beli, nawar, berapa ini harganya? 12 juta katanya. Terus datang si B, mungkin juga si C gitu ya, dia ingin membeli iPhone yang dihargai 12 juta tadi, atau dan ditawar oleh si A ini ya. Lalu si B atau si C ini datang, dia mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya mereka itu nggak mau beli, cuma nipu saja supaya si A ini mau beli dengan harga 12 juta gitu. Sebenarnya mungkin 11 juta udah bisa misalnya. Nggak tahu itu iPhone seri berapa ya, ini pura-pura tahu aja saya ya. Nah, harga iPhone berapa ya. Nah ini itu namanya an-najis, bai'un najis. Nah, dalam rangka apa? Supaya orang yang mau beli tadi mau ya membeli dengan harga yang mahal, dan ini haram. Menipu dengan cara seperti ini haram. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari wa Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin najis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najis itu ya. Itu karena an-najisu akala ribal ini, kata Ibnu Abi Aufah. Orang yang melakukan najis ini dia sama seperti makan riba ya, dengan cara berkhianat ya, kepada orang lain. Nah ini Bapak Ibu, maka dia dilarang. Wala tanajasu, wala tanajasu, jangan saling menipu. Kecuali Bapak Ibu dan sekalian, menipu ada saat kita dibolehkan menipu. Kapan? Saat dalam peperangan, nipu musuh boleh. Maka kata Nabi, al-harbu ya khoda'atun, perang itu adalah tipu
penipuan, menipu musuh supaya bisa dikalahkan. Nah, sama juga, mohon maaf tadi ketinggalan, ada hasad, dengki atau iri yang dibolehkan oleh syariat Islam, ada. Nah, walaupun nanti para ulama menyebutnya dengan istilah apa? Al-ghibthah. Ya, al-ghibthah itu iri terhadap kebaikan seseorang, lalu dia ingin agar kebaikan yang didapatkan seseorang juga bisa dia dapatkan. Contoh misalnya, ada orang hafal Quran 30 juz mungkin, bagus hafalannya, kita iri, ya Allah saya ingin juga hafal Al-Quran 30 juz misalnya, iri saya sama dia. Maka iri yang model seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Saya iri melihat tetangga saya, dia itu 5 waktu selalu berusaha sholat jamaah, kok saya nggak bisa ya? Iri dia. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, hasad seperti ini dibolehkan Bapak Ibu. Maka Nabi dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari mengatakan, ya, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada iri kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nah, yang pertama, ada seseorang yang oleh Allah diberikan hafalan Quran, lalu dia selalu membacanya baik di tengah malam maupun di siang hari. Udah hafal Quran, rajin baca Al-Quran, lalu kita iri sama dia, itu boleh, ya. Atau warajulun atahullahu malan, ada seseorang yang oleh Allah diberikan harta, ya, bahwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dia menginfakkan, mensodakokan harta dia itu dalam kebaikan baik di malam maupun di siang hari. Kita iri, ya Allah dia kok sodakohnya rajin banget gitu ya, sekali sodakoh banyak gitu, saya ingin seperti dia. Nah, itu dibolehkan. Jadi ini Bapak Ibu tambahan ya, tadi tertinggal. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, yang ketiga apa? Wala tabaghadu. Nah, tabaghadu itu dari kata al-bughdu. Nah, al-bughdu itu artinya apa? Saling marah. Kalau di sini terjemahkan saling memboikot, itu ya. Wala saling membenci. Nah, benci antara satu sama lain ya, itu nggak boleh, haram ya, berdasarkan hadis ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kita benci kepada si fulan karena apa? Ya. Jika kebencian itu karena urusan dunia atau keuntungan pribadi, maka itu haram. Tapi kalau kebencian kita kepada seseorang, ya, disebabkan karena Allah, maka itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Nah, itu boleh Bapak sekalian. Ya. Jadi benci kepada orang lain karena Allah, itu dibolehkan. Maka di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, awsaqu qural imani, ya, al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan keimanan yang paling kuat itu adalah al-muwalatu fillah, saling membantu karena Allah. Nah, wal muadatu fillah, ya, dan memusuhi juga karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, benci juga karena Allah. Itu boleh. Ini hadis sahih, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu.
Tapi kalau saling membenci karena urusan dunia, saling membenci karena rebutan kekuasaan misalnya, atau rebutan yang lain lah ya, lalu muncul kebencian satu sama lain, itu yang dilarang. Wala tabaghadu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Tapi kalau kita benci kepada musuh Allah dan Rasulnya, kita benci kepada orang yang zalim, kita benci kepada orang yang fasik, benci kepada orang musyrik karena kesyirikannya, benci kepada orang kafir karena kekufurannya, itu boleh. Tadi berdasarkan hadis yang tadi kami sampaikan. Jadi ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ada kebencian yang memang dibolehkan. Nah, baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wala tadabaru. Tadabaru itu dari kata dubur. Dubur itu artinya belakang. Tadabaru itu artinya jangan saling membelakangi. Ya, itu dilarang oleh syariat ya, berdasarkan hadis ini Bapak sekalian, karena apa? Bisa memutus tali silaturahim. Ya. Tadabur itu juga diantaranya adalah apa? Ya. Cuek sama seseorang gitu ya. Berpaling ketika kita bertemu dengannya. Tidak mau kita menegur dirinya. Ini bagian daripada tadabur. Jadi kalau ketemu kita melengos, gitu ya. Kalau dia ada kita tidak senang, bahkan negur pun kita tidak mau. Yaitu bentuk lain dari sikap tadabur, dan itu dilarang. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa salasin. Tidak halal ya bagi seorang muslim ya, membiarkan saudaranya, tidak menegurnya ya, cuek kepadanya lebih dari 3 hari. Itu tidak halal. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Yaltaqiyani fa yuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika ketemu, yang satu berpaling, yang lain pun berpaling. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Nah, orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi contoh begini. Ada orang mungkin pernah menghina kita ya, berbuat zalim kepada kita, lalu kita ingin memberikan pelajaran kepada dia, lalu kita tidak menegur dia, ketemu kita berpaling darinya, kita buang muka kita. Itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari untuk memberi pelajaran bahwa kamu telah berbuat zalim kepadaku, maka aku hajar kamu. Hajar itu tadi didiamkan. Nah, itu tadi dalilnya. Tapi jika seseorang itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita diamkan disebabkan karena perkara agama ya, karena perkara agama, boleh kita mendiamkan dia lebih dari 3 hari. Dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berperang, ada 3 orang sahabat Nabi, namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mirarah bin Rabi al-Umri. Mereka tidak ikut perang, jihad bersama Nabi, padahal mereka sehat, padahal mereka
punya harta untuk bisa ikut perang, tapi nggak berangkat. Akhirnya ketika Nabi pulang, mereka didiamkan oleh Nabi berapa hari? Bahkan seluruh sahabat mendiamkannya, anak, istri, keluarganya mendiamkannya, teman akrab yang paling akrab dengan Ka'ab bin Malik pun mendiamkannya. Jadi betul-betul dicuekin lah bahasa kitanya. Itu sampai 50 hari. Khamsuna yauman, sampai 50 hari. Kan lebih dari 3 hari. Akhirnya dia bertaubat, ya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah 50 hari ditegur oleh Nabi, dan dia senang sekali waktu itu. Sujud syukur itu Ka'ab bin Malik dan teman-temannya tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, ya. Bahkan seorang suami boleh, ya, mendiamkan istrinya jika istrinya melakukan pelanggaran syariat, ya, terhadap masalah agama, gitu ya. Bahkan diceritakan Rasul itu pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Ada sebagian istrinya didiamkan oleh Nabi selama 1 bulan, tidak diajak bicara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Jadi lihat dulu kezaliman yang dilakukan seseorang itu berkaitan dengan masalah dunia atau diri pribadi kita atau agama. Kalau kaitannya dengan pribadi kita, ya, tidak boleh kita lebih dari 3 hari, ya. Tapi kalau dengan urusan agama, misalnya dia menghina Quran, menghina syariat Islam, gitu ya, itu boleh kita diamkan bertahun-tahun pun boleh sampai dia taubat. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Lalu yang kelima, jangan menawar, ya, atau jangan membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Atau termasuk tidak boleh kita menawarkan barang kepada orang yang sedang menawar barang orang lain. Contoh gini, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, itu diantaranya gini, ada 2 bentuk Bapak Ibu. Bentuk yang pertama misalnya, ya, ada penjual sedang tawar-menawar dengan seorang pembeli. Misalnya, ya, jual duren, kata si pembeli, Pak ini berapa? Wah, ini durian bagus, harganya 100.000. Kata si pembeli, kalau saya tawar 90 boleh enggak, gitu. Tiba-tiba datang pedagang durian yang lain. Ini nih Pak nih, durian harganya murah, duriannya sama katanya. Ya, saya jual 85 bahkan. Boleh enggak begitu? Itu enggak boleh. Nah, ini yang dimaksud wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Itu bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua, ada orang belanja ke kita, mau beli duren. Nah, duren bagus, kita tawarkan 100.000, dia tawar 90.000. Tiba-tiba ada orang datang yang kedua, sini Pak saya beli, nggak apa-apa 100.000. Padahal sih yang pertama ini belum selesai, dia masih tawar-menawar. Saya tawar 10.000. Kata kita nggak bisa ya Pak, kalau bisa 100.000. Nah, belum selesai, belum deal gitu. Tiba-tiba ada orang datang, sini Pak tak beli 100.000. Nah, maka orang yang kedua ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu namanya yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Nah, itu haram. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa? Karena akan menimbulkan konflik perkelahian, ya. Dia lagi butuh, tiba-tiba ditawar, bisa marah.
gitu. Sama yang pertama juga begitu. Nah, oleh karenanya itu diharamkan, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian Bapak Ibu, nah pada lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu. Nah, ini artinya kita disuruh untuk ya memelihara hak-hak persaudaraan kita di dalam Islam. Karena seorang muslim tidak boleh ya, pada lanjutan hadisnya menzolimi saudaranya, ya, tidak boleh menelantarkan saudaranya, membohongi saudaranya, dan termasuk tidak boleh menghina saudaranya. Itu saya kira jelas ini ya sekalian. Ya, ketentuan syariat tentang bagaimana sikap kita terhadap sesama saudara muslim. Tidak boleh zolim, tidak boleh menterlantarkan, tidak boleh menghina, tidak boleh berbohong kepadanya. Ya, itu Bapak Ibu, artinya kita harus jujur kepada sesama muslim. Ya, saya kira ini juga jelas ya. Yang terakhir, ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Rasul menjelaskan tentang takwa. Jadi takwa itu kata Nabi adanya di dalam dada, ada di dalam hati. Ya. Sampai Rasul mengatakan itu tiga kali. Nah, takwa itu adalah sesuatu yang dengannya seseorang menjadi ya hamba yang paling mulia. Maka siapa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak titel akademiknya, bukan ya, tapi yang paling takwa. Kan ada orang yang dia merasa titelnya berjejer, dia merasa paling mulia, paling terhormat, bukan. Atau dia karena kaya raya gitu ya, dia merasa dia sangat paling terhormat di lingkungannya. Bapak Ibu, berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah menegaskan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Nah, dan takwa itu tadi adanya di dalam dada. Yaitu Bapak Ibu, dan yang terakhir ya, Rasulullah SAW mengatakan sudah cukup seseorang itu dianggap melakukan keburukan saat dia menghina saudaranya, meremehkan saudaranya, karena berarti dia sombong. Apa itu sombong? Nah, batorul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya, manusia yang lain. Itu jelek sekali ya. Itu kesombongan ya. Maka ya, menghina seseorang, apalagi dia seorang muslim, itu adalah keburukan. Oleh karenanya kita tidak boleh menghina orang lain ya. Sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan penutup hadis ini tadi harus mengatakan setiap muslim itu haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, kita harus saling menjaga kehormatan sesama muslim, menjaga harta sesama muslim, juga menjaga darah sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi sebab munculnya konflik, lalu kemudian bahkan saling
berkelahi satu sama lain, ya, dan akhirnya saling menumpahkan darah satu sama lain. Nah, itu dilarang keras oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kesimpulannya Bapak Ibu dari hadis yang cukup panjang ini tadi ya, walaupun nanti dalam hadis yang lain ada tambahan yang di sini tidak disebutkan, yaitu wala tajassasu wala tahassasu. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain, itu nggak boleh juga. Ya, kita cari kesalahan seseorang, itu sikap akhlak yang buruk. Sementara tahassasu itu artinya sesuatu yang tersembunyi dari seseorang kita korek-korek gitu ya. Itu juga tahassus dilarang ya. Dalam hadis yang lain Nabi menambahkan selain ini juga ada tajassus sama tahassus. Tajassus itu memata-matai orang lain, mencari keburukannya, sementara tahassus itu membuka sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian. Nah, lalu kesimpulannya apa Bapak Ibu? Hadis ini menjelaskan tentang ya keagungan hati seseorang. Oleh karenanya dia harus dibersihkan dari berbagai macam kotoran penyakit hati. Di antaranya tadi ya, saling dengki, saling benci, saling menipu. Nah, itu bisa mengotori hati. Kalau hati kita udah kotor, itu bahaya. Nah, karena kata Nabi hati itu nanti ada dua. Ada hati yang bersih ya, bagaikan marmer. Ada hati yang kotor bagaikan bagian bawah panci gitu. Kalau orang hatinya sudah kotor, nah, la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Dia tidak lagi bisa mengetahui mana yang baik dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Sudah tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang mungkar kalau hatinya itu kok kotor. Nah, penyakit hati itu bisa motori hati kita, maka perlu terus di tazkiyah ya. Tazkiyah itu dibersihkan. Itu kesimpulan yang pertama Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Islam itu ya, bukan hanya soal akidah, bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal akhlak, tapi juga soal muamalah ya. Dalam Islam semua itu diatur. Bagaimana cara kita berinteraksi sesama manusia. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa al-Islamu yuharibul akhlaqadz zamimah. Islam itu memerangi akhlak yang buruk. Karena apa? Karena pengaruh akhlak buruk itu akan memunculkan keburukan di tengah-tengah masyarakat. Itu. Jadi kalau ada orang dengki dibiarkan, bahaya atau tidak untuk masyarakat? Itu bahaya. Nah, bisa menghancurkan bahkan kerukunan antar warga gara-gara ada orang yang dengki. Nah, oleh karenanya Islam betul-betul memerangi seluruh akhlak yang buruk, al-akhlak az-zamimah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang ke-35. Nah, ini sudah jam 10 pas ya. Baik, tapi tetap kami buka, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada kesempatan sedikit jika ada yang bertanya. Ada Bapak Ibu?
Ada, ya silakan. Sampai ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin. Dia rajin ibadah, tapi di sisi lain dia juga zolim, pembohong. Terus yang ibu tanyakan, apakah sholatnya sama puasanya itu bisa untuk menutup tindakannya itu? Kebohongan dan kezalimannya. Oke, ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Oke, baik, kami jawab dulu ya. Baik Bapak Ibu, ya, kezaliman itu adalah keburukan. Maka Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti pada hari kiamat. Orang yang suka berbuat zalim kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan kegelapan. Nah, betul, amal soleh kita itu bisa menghapus dosa, Bapak Ibu ya. Bahkan kita berjalan dari rumah ke masjid bisa jadi penghapus dosa atau tidak? Bisa ya. Berjalannya kita dari rumah ke masjid bisa jadi penghapus dosa. Bahkan apa? Duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi penghapus dosa atau tidak? Bisa. Itu. Wudu, kita wudu bisa jadi penghapus dosa atau tidak? Bisa. Kata Nabi kan kalau seseorang itu wudu, nah ketika air wudu menetes dari wajahnya, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya ya, oleh anggota tubuh yang ada di wajah bersamaan dengan kitratul ma ya, dengan jatuhnya air wudu tersebut. Nah, tetapi dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh kita itu menurut mayoritas ulama adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti kezaliman, kebohongan, itu dosa besar. Dia tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Gitu. Maka kebohongan kita, kezaliman kita kepada orang lain tidak bisa digugurkan hanya dengan amal-amal soleh tadi. Paham Bapak Ibu ya? Dia harus diistighfari. Ingat-ingat, ya Allah tadi saya bohong, astagfirullahaladzim. Ya Allah tadi sepertinya saya berbuat zalim kepada seseorang, astagfirullah, ya Allah saya mohon ampun. Itu. Tapi kalau dia nggak pernah istighfar, bahkan selalu berbuat zalim, selalu berbohong, bohong jadi kebiasaannya, zalim juga menjadi kebiasaannya, justru itu bisa apa? Menghilangkan amal-amal soleh dia. Nah, maka Rasul pernah bertanya, at-tadruna mal muflis? Tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Pernah dengar hadis ini? Iya. Siapa? Rasul kata sahabat waktu itu orang bangkrut itu orang yang lama lalahu, orang yang tidak punya harta. Bukan itu yang dimaksud kata Nabi. Orang bangkrut itu adalah orang yang dia ketika hidup rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin sodakohnya, rajin puasanya. Tapi dia zalim sama orang. Nah, itu merampas harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, berbuat zalim kepada si fulan. Akhirnya pahala amal-amal soleh dia itu, nah Bapak saudara, habis, bangkrut karena kezalimannya. Itu Bu.
Jadi tergantung dosa apa. Kalau dosa kecil betul dia akan gugur dengan amal-amal soleh kita, tapi kalau dosa besar justru kalau kita tidak bertobat darinya akan menghabiskan amal-amal soleh kita. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, saya kira cukup karena ini sudah jam 10:06. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hadis ke-35 ya, pada kesempatan kali ini bermanfaat dan kita jadikan sebagai pegangan pedoman dalam hidup kita, supaya semua apa yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini bisa kita jauhi ya. Dan mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita ya, karena kita sesama muslim adalah bersaudara. Demikian, dan kita akhiri dengan berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi amal soleh ya buat kita semua, dan menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan menjadi sebab dijauhkannya kita dari berbagai macam mara bahaya, juga termasuk menjadi sebab Allah memudahkan kita untuk memasuki surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatud dunya wa min ta'atika ma yuballighu bihi jannatak. Allahumma ij'al asma'ana wa absarana wa quwwatana ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dan sekalian apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri ya sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum